Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita dari minggu sebelumnya. Sekarang, dimana pada minggu sebelumnya kita sudah bicarakan masalah percobaan non-faktor atau satu faktor. Sekarang kita masuk percobaan faktorial, artinya percobaan yang mempunyai perlakuan lebih dari satu. Bisa 2, 3, dan sebagainya. Tapi pada umumnya percobaan faktorial ini hanya 2 faktor. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita lakukan 3, 4 faktor. Dalam percobaan faktorial ini hampir sama dengan non-faktor, akan ada rancangan acak lengkap, RAL, ada juga nanti rancangan acak kelompok, ada juga nanti rancangan bujur sangka Latin. Kemudian tambahannya nanti akan ada rancangan speed plot descent. Untuk faktorial akan ada tambahnya speed plot descent. Kita masuk dulu yang pertama. Rancangan acak lengkap, RAL. Rancangan acak lengkap. Percobaan faktorial dengan rancangan acak lengkap atau RAL. Model matematik percobaan faktorial A kali B, katakanlah faktor yang pertama A dan faktor yang kedua B dalam model RAL. Model matematiknya biasanya ini Y, I, J, K, mu, alfa I, beta I, alfa beta IJ, I, K, IJ. Nah, kalau kita baca pengertiannya kira-kira J, I, J, K itu adalah variabel respon karena adanya pengaruh taraf faktor A ke I dan taraf faktor B ke J dengan ulangan ke K. Nah, itu menunjukkan ulangan. Mu, yang kita baca mu, menunjukkan rata-rata variabel respon. Kalau alfa pengaruh taraf faktor A, alfa yang ini. Kalau B menunjukkan taraf faktor B. Kalau alfa B artinya interaksi. Pengaruh interaksi taraf faktor A ke I dan taraf faktor B ke J. Kalau E ini biasanya menunjukkan kekeliruan atau galatnya. Kekeliruan karena adanya ulangan ke K dalam kombinasi perlakuan IJ. I itu menunjukkan banyak taraf faktor A, J menunjukkan banyak taraf faktor B, K itu menunjukkan replikasi atau banyaknya ulangan. Ini pemahaman. Selanjutnya, bagan percobaan faktorial. Katakanlah 4 kali 3 kali 3 dalam model RAL. Kita misalkan bagan percobaan. Faktor A 4, faktor B 3, ulangan 3. Jadi faktor A itu ada 4. Katakanlah A1, A2, A3, A4. Faktor B itu ada 3. B1, B2, B3. Ulangan percobaan itu ada 3. 1, 2, dan 3. Kalau untuk model rancangan lengkap, maka semua yang ini, taraf faktor A, taraf faktor B, dan ulangan kita kalikan. Kita kombinasikan. Berarti nanti 4 kali 3, 12 kali 3 dengan ulangan 36 akan ada 36 unit percobaan. Jadi kalau kita kombinasikan ini akan ada 36 unit percobaan. Misalkan A1, B1, R1, A1, B1, R2, A1, B1, R3. Yang terakhir nanti akan ada A4, B3, R3. Ini deh. Akan ada semua itu 36 unit percobaan. Nah, kalau kita mengadakan penelitian itu merupakan bidang pertanian membutuhkan peta-peta lahan, maka kita harus menyediakan 36 peta lahan. Kalau kita menggunakan misalkan kotak penetasan telur, maka kita harus menyediakan 36 kotak penetasan. Atau kalau ingin menanam dalam playback misalnya, maka kita menyediakan 36 playback. Kemudian kombinasi perlakuan ini, yaitu 36 kombinasi perlakuan ini, kita acak ke dalam unit percobaan yang ada. Diacak secara sempurna. Makanya namanya rancangan acak lengkap. Ke-36-nya teracak di dalam unit percobaan. Oke. Tabelnya adalah tabel penyajian datanya biasa seperti ini. Faktor A, A1, A2, A3, A4. Ulangan 1, 2, 3, ulangan 1, 2, 3, faktor B, B1, B2, B3. Nah, kalau yang ini, yang pertama ini menunjukkan taraf faktor A1. Yang kedua ini menunjukkan faktor B1. Yang ketiga di belakang ini menunjukkan ulangan pertama. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini artinya adalah A1
B3 ulangan ketiga. Nah, itu artinya. Kalau yang ini misalkan, ini berarti A3 B kedua ulangan kedua. Itu artinya. Nah, ini dan nah, kalau Y1.1 artinya Y ini A nih, A1 ini. Ini ulangan pertama, titik itu jumlah. Jumlah ini B. Berarti B terjumlahkan ketiga-tiga ini, jumlah dari yang ini. Nilai B yang terjumlahkan. Kalau ini A1 ulangan kedua. Nah, B-nya dijumlahkan. Kalau di sini ke bawah, itu artinya adalah titik. Berarti di sini ulangan yang terjumlahkan. Perhatikan nih. 1, 2, 3 jumlah. Ulangan yang terjumlahkan. Nah, kalau yang ini artinya nilai A, B-nya dijumlahkan, ulangannya juga dijumlahkan. Penjumlahan untuk A1, B-nya dijumlahkan, A-nya dijumlahkan. Begitu juga kalau yang ini. A-nya dijumlahkan, A1, A2, A3, A4, untuk B1. Ulangan juga terjumlahkan. Ya, berarti yang ini adalah jumlah dari ini, tambah ini, tambah ini, tambah dengan ini. Jumlah, nah, ini total. Kalau ini jumlah keseluruhan. Dari seluruh unit yang 36 itu dijumlahkan, ini dia. Langkah-langkah analisis data. Menentukan faktor koreksi, FK. Faktor koreksi. Singkat dengan FK. Rumusnya adalah Y titik 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 kuadrat bagi ABR. Nah, kita lihat yang B titik titik itu jumlah yang ini, yang kita ambil. Dikodatkan itu, A ini menunjukkan taraf faktor A berapa, B-nya berapa, taraf faktor B, ulangannya berapa. Itu disingkat dengan ABR. A kali B kali R. Ini untuk faktor koreksi. Kemudian menentukan jumlah kuadrat faktor A, JKA. Kita singkat dengan JKA. JKA itu kalau kita buatkan rumusnya adalah sigma, ini menunjukkan A tadi kan, I1, A1, A2, A3. Nah, dikurang dibagi dengan BR, perhatikan kalau JKA pembaginya BR, dikurang dengan FK. FK nilai yang kita dapatkan dari sini. Untuk mencari JKA itu perhatikan, 1 titik titik. Titik ini sebenarnya 1 titik titik. 2 titik titik. Kalau kita perhatikan ke belakangnya, tabel yang kita ambil itu ini dia. Nilai A itu. Ini dikodatkan, yang kedua dikodatkan, yang ketiga dikodatkan, yang keempat dikodatkan. Nah, itu pengertian dari 4 titik titik, 1 titik titik ini, 2 titik titik. Nah, jadi total perlakuan A1, total perlakuan A2, total perlakuan A3, total perlakuan A4. Dibagi B banyak taraf faktor B, R banyaknya ulangan, kurang dengan FK. FK dapat dari sini. Kalau perhatikan JKB menentukan jumlah kuadrat faktor B. JKB itu rumusnya ini, titik J titik, dikurang FK. Nah, perhatikan, kalau B pembaginya A, AR, dengan ulangan. Nah, yang kita ambil dari sini adalah, yang B itu ini dia. Nah, ini yang titik itu, titik 1 titik. Nah, ini nilai B semua, B1. Ini untuk B2, ini untuk B3. Ini yang kita kodratkan, yang kita masukkan ke dalam rumus yang ini, B1, B2, B3, totalnya tadi. Dikurang dengan FK. Nah, yang keempat, tentukan jumlah kodrat interaksi faktor A dan faktor B. JKAB. JKAB itu adalah rumusnya sigma cima IJ titik per R. Kalau AB pembaginya R aja lagi. Yang mana yang kita ambil IJ ini? Yang kita ambil adalah interaksi antara faktor A dan faktor B. Interaksi ya, interaksi faktor A dan faktor B. Nah, ini interaksi A1B1, A1B2, kombinasi A1B3. Nah, ini yang kita ambil. AIJ. Nah, ulangannya yang terjumlahkan. Berarti ulangannya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 kali 3. Kalau faktor B3, faktor A4, maka ada 12. Nilai yang kita ambil itu nilai-nilai yang ini, jumlah interaksi.
Itu yang disimbolkan dengan IJ titik. Nah, dikurang FK, dikurang JKA, dikurang JKB. Nah, itu rumusnya. Kemudian menentukan jumlah kodrat total. Kalau total itu semuanya, semua nilai yang ini, yang putih ini, dikodratkan, kodrat semuanya, semua yang putih. Itu kita kodratkan. Itu untuk mencari nilai JKT, jumlah kodrat total JKT. Kurang dengan FK. FK-nya yang tadi juga. Dan dapat nilai ini baru bisa menentukan jumlah kodrat sisa. Nah, sisa ini dari hasil pengolahan yang tadi, JKT berarti nilai dari sini kurang JKA-nya tadi udah kita cari, JKB-nya udah dikurang dengan JKB. JKB-nya juga kita udah tahu. Dapat ini baru kita buatkan tabel. Tabel analisa variansinya. Analisa variansinya biasa saja, akan ada sumber variasinya, ada faktor A, faktor B, interaksi AB, dan sisa. Kemudian total. Untuk faktor A, berapa banyak A kurang 1. Faktor B begitu juga. Ini rumus mencari DB. Kalau total adalah A kali B kali R. Berarti 36 kurang 1 kalau yang tadi. Dapatnya 35. Kalau yang ini bagusnya total dikurang dengan ini, kurang dengan ini, kurang dengan ini. Jika A, jika B, jika AB, jika sisa, masuk dari yang kita cari di atas. Kalau KT, itu kita bagi dengan masing-masing DB. KTA, kita dapatkan JKA bagi dengan ini. Jika B, bagi dengan ini, DB-nya. Nah, dapat nilai ini. Kemudian F hitung. F hitung KTA. Untuk perlakuan A dibagi dengan nilai yang ini, KTS. Nah, di sini buat B bagi dengan KTS. AB dibagi dengan KTS. Nah, ini. Dapatlah nilai F hitung. Nilai F hitung nanti kita lihat cari nilai F tabel. F tabel, sudah biasa kita katakan, kita berpedoman kepada DB. DB kalau untuk F tabel A, DB yang ini dengan DB sisa. Faktor B, berapa nilai DB di sini dengan faktor sisa. Kesimpulan, kalau lebih besar F hitung daripada F tabel, terdapat pengaruh perlakuan terhadap variabel respon yang diamati. H0 ditolak, H1 diterima. Contoh, seorang mahasiswa ingin mengetahui pengaruh pemberian kapur CaCO3. Nah, ini ada dalam kita. Jika bentuk bagan percobaan faktorial 2 kali 3 kali 4. Ini adalah, jadi faktor A-nya hanya 2, faktor B ada 3, ulangan ada 4. Kombinasinya 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Nah, katakanlah ini 24 lahan, tempat penelitian itu dilakukan. Maka ke 24-nya itu, kombinasi perlakuan itu kita acak ke sini. Oke, katakanlah hasil dari hasil penelitian ini didapatkan ini. Untuk A1 ulangan pertama, B1 22,32 dan selanjutnya. Pertanyaannya, buatlah tabel ANAVA dan apa kesimpulannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus melengkapi tabel ini. Nah, tabelnya kita lengkapi mungkin jumlah, biasa ini jumlah. Nah, yang perlu mungkin rata-rata ini. Ini menunjukkan rata-rata A. Berarti ini jumlah yang ini dibagi dengan 12. 3 kali 4, 12. Rata-rata untuk A. Dan ini rata-rata untuk B. Sedangkan rata-rata, kalau yang ini, untuk nilai B, total jumlah seluruhnya untuk B, rata-ratanya ini. Untuk B, B1, B2, B3. Kalau yang ini menunjukkan rata-rata kombinasi. Rata-rata kombinasi A1, B1, rata-rata kombinasi A1, B2, dan seterusnya. Nah, perhatikan, amati itu nanti, tolong dipilah-pilah. Oke, kemudian kita coba cari. Yang kita cari nilai menentukan faktor korelasi FK. Rumusnya kita ada tahu. Titik-titik. Nah, titik-titik itulah yang saya katakan tadi, kita ambil dari yang ini. Total. Dari sini dia. 64,32. Ini dia. Dikodratkan dibagi dengan ini. ABR. A-nya 2, B-nya 3, R-nya 4. Dapat ini dia. JKA. JKA itu rumusnya ini, kalau kita perhatikan JKA berarti yang A. A itu hanya 2, berarti ini. Dan JKA jumlah A, berarti ini dia. 312 dan 351. JKA.
312, 351. Kodratkan bagi 34 dapat dikurang FK dapat ini. Kalau JKB B, nah kalau kita perhatikan JKB B itu ini B nih sampai di sini. Nah, ini yang ambil. B1, B2, B3. B1, B2, B3 berarti 202 ya. JKB perhatikan. Sorry. JK oke. Go. Ini salah nih. Ini nanti saya lihat. Ya, harusnya JKB itu adalah yang kita ambil yang ini dikodratkan. Nanti saya lihat di catatan kita koreksi. Kemudian dapatlah nilai hasilnya mungkin betul. Hasilnya ini untuk JKB. Kalau untuk JKAB, baru yang diambil 106. Yang diambil itu adalah JKAB interaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk JKAB. Nah, kemudian JKAB dapat menentukan JKT. JKT semua nilainya dikodratkan seperti biasa. JKS selisihkan JKT kurang JKA, JKB, JKAB, ini dah biasa saja kita lakukan. Kemudian dah dapat itu semua, baru kita masukkan ke dalam tabel. Faktor A ada 2 kurang 1, faktor B 3 kurang 1. Yang ini bisa 1 kali 2, 2. Kalau ini 24 kurang 1, 23. Ini masukkan nilai-nilai yang tadi. Kalau yang ini dibagi dengan masing-masing DB, kalau ini dibagi 1 tetap dia. Kalau ini bagi 2, ini dapatnya. Bagi 2 dapatnya ini. Kemudian kita bandingkan. 62 kita bagi dengan 22. Dapat ini dia. 47 bagi dengan ini. Dapat ini. 90 bagi dengan ini. Dapat ini. Dari sini terlihat kita bandingkan dengan F tabel. F tabel kita lihat pada tabel. Kalau yang untuk yang 441 itu 1 dengan 18. Kalau 355 2 dengan 18. Yang interaksi juga 2 dengan 18. Dapatnya ini. Kita bandingkan NS. Kecil dari ini, NS. Kecil dari ini, NS. Kalau ini besar dari ini, bintang 1. Tapi kecil dari sini, bintangnya hanya 1. Kalau bintang 1 artinya terdapat pengaruh nyata interaksi pengapuran dan pemupukan terhadap hasil biji kacang tanah. Ya. Ada interaksinya ada, cuma secara terpisah mereka tidak memberikan pengaruh. Nah, kalau interaksinya berpengaruh, kita adakan uji lanjut. Uji lanjut tetap KTG. Nah, perhatikan. 22,70. Nah, dari sini kan. Kita ambil. KTG atau kodrat tengah sisa. Sama itu. 22,70. Ini yang kita ambil. DB-nya nanti 18. Perhatikan. Ini KTG atau KTS sama ya bagi 4. Dapat ini dia. Nah, ini dicari dalam tabel A3. Lihat di tabelnya. Untuk 0,05 dengan 18. Sedangkan ini merupakan hasil perkalian. Ini dikali dengan ini. Semuanya ini dah kita cobakan. Kemudian nanti kita buat urutan. Rataan perlakuan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang paling besar itu A2, B2. Lihat dari data yang tadi. Boleh kita lihat sebentar. Oke. A2 yang dari dataan. Di sinilah rataan. Ini rataan A1, B1. Ini rataan A1, B2. Ini rataan. Nah, dari sini kita ambil. Yang kita susun ke dalam tabel yang ini. Yang menyusunnya kita ambil dari rata yang terbesar, kemudian yang terkecil. Setelah ini dapat, baru kita buat A2 dari sini. A2 dikurang dengan ini. A2 dikurang dengan ini. A2B2 dikurang dengan A1B1. A2B2 dikurang dengan A2B1. A2B2 dikurang selalu. Dan nanti kita dapatkan tabel yang ini. Dan nilai itu kalau kita kurangkan hasilnya ini. Selisih rataan tadi. Perhatikan yang ini kita ambil dari LSR 0,05 dan LSR 0,1 yang kita cek tabel yang tadi.
Nah, tabel yang ini. Nilai yang ini yang kita masukkan. Nah, tapi untuk yang ini untuk A2B2. Kalau untuk A2B3 yang kita ambil 1, 2, 3, 4. Yang ini tidak dibuang. Perhatikan itu. 708, 743, 765, 779. Yang ini nggak dipakai lagi. Kalau untuk berikutnya nanti saya tahu aja 1, 2, 3 yang ambil. Ini dibuang. Untuk berikutnya 2 ini yang ambil. Ini dibuang. Untuk berikutnya 2 ini yang diambil. 2, 1, 2. Ini dibuang. Nah, seperti caranya. Memasukkan nilai LSR ke dalam tabel ini. Kemudian baru kita bandingkan. Ini bandingkan dengan ini kecil. Nah, nilai dengan ini kecil. Ini dengan ini kecil. Yang besar 8 dengan 7. Besar dia bintang 1. 10 dengan 7. Bintangnya 1 juga. Nah, ini bintangnya. Nah, setelah ini kita buat. Nah, kita perhatikan A2B2 sampai dengan A1B1. Kita buat superscriptnya, kita susun dulu dari yang besar ke yang kecil. Dari tabel ini kita tahu tadi nah, kita tahu tadi bahwasanya A2B2 sampai A1B1. Maka katakan dari A2B2 sampai ini satu garis ya. Berarti ini simbolnya adalah karena bintang hanya satu. Oke. Kemudian perhatikan A2B3. Dia sama juga non signifikan sampai A2B1. Berarti dia satu garis juga. Kemudian perhatikan lagi A1B3. Dia segaris juga non signifikan juga sampai A1B2. Jadi garis ini yang kita buat dulu kalau membuat superscriptnya. Nah, kalau ini sudah selesai berarti non signifikan semua, berarti di sini nilainya A. Kita kasih nilai A. Yang di sini ujungnya beda, makanya nilainya B. Sini ujungnya beda, kita kasih nilai C, ke belakang juga C. Yang di belakangnya ngikut. Nah, kemudian ini kita totalkan untuk ini totalnya AB, ini totalnya ABC, yang ini masuk ke ABC, ini BC, ini C. Nah, berarti inilah superscript untuk A2B2, ini superscript untuk A2B3 dan selanjutnya. Dan ini yang kita susun kembali ke dalam daftar ini. Ini rataan perlakuan dan sesuai dengan perlakuan A1B1, A1B2. Perhatikan, A1B1 superscriptnya ABC. Lihat, A1B1 mana? Ini dia. A1B2 superscriptnya C. A1B2 ini dia. Jadi, superscript yang sini berdasarkan kepada yang ini. Nah, dari sini bisa kita katakan kalau sini C, di sini C. Berarti A1B1 dengan ini sama ini. Dengan ini juga sama dia, dengan ini juga sama dia. Tapi, nah, dengan ini juga sama dia ini. Lihat cara melihat membuat superscriptnya. Keterangannya huruf yang berbeda, pada kalau yang menunjukkan berbeda sangat nyata. Latihan 6 ini nanti Anda cobakan berapa dapatnya nanti akan saya kompromikan dan nanti kita coba Pak. Saya berikan jawabannya kalau setelah Anda coba dulu sebagai latihan. Saya cukupkan kuliah hari ini. Terima kasih.